Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di Sekolah Pasar Modal yang diadakan oleh Panin Sekuritas Cilacap bekerja sama dengan Ponorogo Nabung Saham dan Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Jogja. Nanti narasumber pada malam hari ini adalah Pak Irfan. Dan di bawah acara Pak Irfan nanti seperti biasa nanti acaranya kita buka, kita nanti ada sambutan dari tuan rumah, dalam hal ini Mbak Rohani Atin, karena saya di sini hanya pembawa acara. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Pak Irfan. Nanti setelah itu tanya jawab. Nah, nanti teman-teman yang aktif bertanya kepada Pak Irfan ya, apapun tentang saham tanya ke Pak Irfan. Karena kalau nggak ada pertanyaan nanti Pak Irfan akan undur diri. Nanti mungkin akan saya lanjut dengan saya yang menghandle, karena ini mohon maaf Pak Irfan seperti biasa. Karena saya kalau siang sampai sore itu jadi perawat yang baik dan benar, Pak. Jadi masih melayani masyarakat yang membayar pajak dan membayar BPJS. Oke, tak perlu berpanjang lebar, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, sepatah dua patah kata dari Mbak Rohani Atin. Beliau adalah, saya kenalkan dulu, beliau adalah mantan BMI atau Buruh Migran Indonesia yang terakhir bekerja di Hong Kong. Mbak Rohani Atin ini haus ilmu, makanya waktu di Hong Kong beliau banyak belajar tentang saham, beliau banyak terinspirasi dari Pak Nicky Hogan. Kemudian akhirnya beliau pulang ke Indonesia dan beliau berkomitmen untuk memberikan edukasi pasar modal di masyarakat. Makanya kalau Mbak Rohani Atin itu membranding dirinya sebagai guru sahamnya buruh tandur gitu nggih Mbak Ani ya. Jadi beliau itu banyak mengedukasi teman-teman di Ponorogo Nabung Saham. Saya masih jadi saksi waktu pertama kali ikut grupnya itu hanya mungkin 20-an orang kalau tidak salah. Terus terakhir itu sudah 100 lebih. Dan itu Mbak Rohani Atin. Itulah, monggo Mbak Rohani Atin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Rodiatin atau biasa disebut dengan Rohani Atin. Saya dari lahir dan besar dari kota kecil di Jawa Timur di Ponorogo. Dan saya pernah menjadi TKW atau sekarang disebut dengan PMI. Yang pertama di Saudi 2 tahun dan yang kedua di Hong Kong itu 6 tahun. Sejak kapan saya mengenal saham? Saya mengenal saham sejak tahun masih baru, termasuk masih baru, tahun 2019. Tahun 2019 Februari dan action pertama kali 2019 bulan April. Dan 2020 selanjutnya satu tahun berselang, tepatnya tanggal 9 Juni tanggal 9 Juni 2020 saya tiba-tiba terinspirasi untuk mendirikan komunitas bernama Ponorogo Nabung Saham ini. Karena saya berpikir ketika saya sejak mengenal saham, ketika saya beberapa kali membuat status tentang saham, banyak sekali teman-teman saya yang mereka itu akhirnya penasaran dan bertanya kepada saya. Apa sih sebenarnya saham itu, bagaimana, dan banyak sekali yang membuat mereka itu penasaran. Akhirnya saya
ingin memberikan wadah tersendiri untuk edukasi kepada orang-orang yang penasaran itu bagaimana langkah awalnya, tentang bagaimana resikonya, tentang seluk-beluk yang berkaitan dengan saham. Akhirnya saya membikinkan wadah berupa Ponorogo Nabung Saham ini. Jadi yang masuk di komunitas ini semua itu memang benar-benar orang awam yang benar-benar semuanya itu nol putol tentang saham. Terus mereka bingung karena berangkat dari pengalaman saya sebagai orang awam itu dulu saya juga bingung mau kemana saya bertanya. Ketika waktu tahun 2019 sebelum ada corona, saham itu tidak se-booming ketika saat ini ya Pak. Nggak se-booming ketika waktu corona ini. Bahkan BMI yang saya kenal waktu 2019 yang kenal saham itu nggak ada, belum ada. Jadi saya kebingungan, saya harus bertanya dengan siapa gitu. Dari pengalaman saya yang seperti itu, akhirnya sebentar mohon maaf karena sambil menyambi. Dari pengalaman saya yang seperti itu, akhirnya saya berkomitmen bahwa saya ingin memberikan wadah kepada mereka agar mereka itu tidak bingung lagi tempat bertanya gitu loh. Tapi untuk saat ini memang banyak sekali grup-grup, banyak sekali para BMI yang sudah setidaknya mereka sudah mengenal tentang saham, udah banyak teman-teman mereka yang mengenal. Tapi zaman saya dulu tuh benar-benar tidak ada. Jadi ketika saya kembali ke kampung, saya memang berkomitmen untuk memberikan wadah kepada orang-orang awam itu agar saya memberi tahu jalan yang lurus. Oh, kalau misalnya mau action beli saham itu harus buka RDN. Kalau mau beli saham itu satuannya segini, harganya begini, agar mereka itu tahu. Dan sebenarnya saya juga bukan orang yang ahli. Saya mengakui seperti itu, saya mengakui diri bahwa saya untuk tentang teknikal, tentang apa, tentang ilmu yang lebih menjauh itu sebenarnya saya juga masih awam gitu. Saya hanya memberi wadah untuk mereka cara ke action membeli saham itu tadi. Jadi dari sini alhamdulillah memang anggotanya memang benar-benar semua itu memang orang awam yang seperti Pak Pur tadi bilang, banyak petani juga, pedagang, terus juga ada yang peternak, ada yang lucu ini peternak Pak, yang kemarin sempat masuk di bukunya Pak Niki Hogan ya, itu kalau sekarang nggak tahu bisa gabung atau enggak hari ini, itu sempat cuan berapa persen kemarin ya, 200% kalau nggak salah, 200% dari saham BRIS. Waktu saham BRIS awal-awal mereka itu jadi satu, bank syariah menjadi satu, itu sempat cuan 200% dari saham BRIS. Ada juga yang pekerjaannya itu swasta, ada juga yang pegawai negeri, pokoknya macam-macam, dan mereka memang berangkat dari benar-benar orang awam. Dari sinilah saya ingin lebih mengedukasi lebih luas lagi kepada orang umum agar lebih banyak yang mengenal tentang harta karun namanya yang dibilang BI itu harta karun terpendam itu Pak ya. Kalau orang bilang itu kan BI itu harta karun yang terpendam gitu loh, yang banyak orang belum mengenalnya gitu loh. Dan saya ingin pelan-pelan juga ingin mengenalkan kepada kalangan menengah ke bawah. Mungkin sekiranya itu aja Pak, perkenalan dari saya, dan juga sisi awal berdirinya komunitas Ponorogo Nabung Saham. Mungkin segitu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Atin. Nah, itu sejarahnya beliau. Dulu saya kenal Mbak Atin pertama kali juga di Hong Kong, Pak Irfan. Di KJRI ya Mbak Atin itu ya? Benar di Pak. KJRI Hong Kong. Ini juga
tepat bulan ini tanggal 1 kalau nggak salah. Oh iya, itu Juni ya. Juni Yang tanggal 1. zaman-zaman rame-ramenya apa? Cebong kampret versi Hong Kong yang Iya, kaos hitam sama kaos putih. Waktu iya. saya ke sana dibilangin Pak Irfan. Iya, waktu saya ke sana dibilangin sama Jangan Mbak Pak. Ana namanya. Beliau bilang gini, Pak Pur boleh ke Hong Kong tapi yang penting jangan pakai kaos atau baju hitam atau kaos pakai baju putih. Saya diwanti-wanti gitu, Pak. Jadi saya pakai baju hijau, kuning gitu. Pokoknya nggak boleh hitam sama nggak boleh putih. Terima kasih. Demikian sambutan dari tuan rumah Mbak Rohani Atin dari Ponorogo Nabu Saham. Sekarang waktunya acara inti. Nah, ini Pak Irfan, Pak Irfan Nur akan menyampaikan materi mengenalkan saham lebih lanjut kepada kita, mengenalkan pasar modal kepada kita, karena beliau sehari-hari adalah Direktur atau Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jogja. Kalau tidak salah seperti itu. Saya tuh bingung Pak, antara direktur atau kepala itu bingung kadang-kadang. Media itu Kami ada yang kepala mengatakan kantor, Pak. direktur Rasa Grusing ya, Pak Irfan itu kan. Ada yang mengatakan direktur atau kepala, sih bener sing di gitu. Oke, waktu dan tempat sepenuhnya kami sampaikan kami serahkan kepada Pak Irfan. Waktunya tidak ada batasan waktu, Pak. Pokoknya Pak Irfan sampai jam berapapun saya temenin nanti. Monggo Pak Irfan katuran. Baik, terima kasih Pak Purnomo, kakak saya. Kita sama. Matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat. Bu Atin, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Matur nuwun sangat Pak Purnomo, Bu Atin. Kami diberi kesempatan kembali untuk sharing tadi luar biasa sekali yang diceritakan Bu Atin. Antusiasme untuk menabung saham ya sampai mendirikan komunitas Ponorogo Nabung Saham. Matur nuwun sangat Bu Atin. Jadi memang ini seiring sejalan dengan yang dilakukan kami di Bursa Efek Indonesia, yaitu melakukan sosialisasi, mengedukasi masyarakat terkait wahana investasi yang namanya pasar modal ini. Mohon izin saya sambil sharing slide ya sedikit. Nanti saya ini aja Pak Purnomo kalau memang terlalu panjang. Tidak ada terlalu panjang Pak, malah kalau bisa panjang Pak. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah terlihat slide-nya. Mohon izin sharing kali ini saya mengambil tema investasi di pasar modal, investasi menuju kebebasan finansial, dan waspada flexing untuk bijak berinvestasi. Saya mungkin dari yang bawah dulu, waspada flexing untuk bijak berinvestasi. Mohon izin Pak Purnomo, Bu Atin, dan Bapak Ibu semuanya yang berbahagia peserta webinar sore malam ini. Saya awali dengan sebuah cerita, karena saya di Jogja, saya akan menceritakan kondisi satu di Jogja. Di suatu SD, di pojokan bagian utara Jogja, di suatu waktu, seorang guru bertanya kepada para siswanya terkait cita-cita. Jadi satu-satu muridnya itu ditanyain Bu Guru ini terkait cita-citanya. Satu persatu ditanyain mereka, tiba saatnya kepada si Tuti. Bu Guru bilang, Tuti, nanti kamu kalau udah besar, cita-citamu apa nak? Dan dengan lantangnya Tuti bilang, cita-citaku ingin jadi dokter Bu, ingin punya rumah sakit sendiri, ingin punya rumah mewah, ingin punya kapal pesiar, dan setiap kali liburan aku ingin berlibur bersama keluargaku, aku ingin membahagiakan orang tuaku, keluargaku, suamiku, dan anak-anakku kelak. Wah, luar biasa kamu Tuti, cita-citanya luar biasa. Kemudian Bu Guru melirik kepada si Udin yang duduk di belakang Tuti. Dan beliau bertanya, kalau kamu Udin, cita-citamu nanti ingin jadi apa? Dan dengan santainya, Udin pun menjawab, cita-citaku ingin menikah dengan Tuti, Bu. Dan seluruh ini tertawa terbahak dengan jawaban si Udin. Tapi mari kita renungkan, ini yang terjadi di Indonesia. Tanpa sadar, Tuti melakukan flexing terkait cita-citanya.
Dan dengan tangkas Udin menjawab peluang itu, karena Udin inginnya instan, Udin mengambil peluang itu dengan ingin menikah dengan Tuti. Ini potret Indonesia, dan itu yang terjadi saat ini di Indonesia. Banyak sekali wahana investasi. Indonesia saat ini seperti yang tadi Bu Atin sampaikan, terjadi ledakan investasi yang luar biasa, dan di satu sisi banyak orang ingin berlomba-lomba melakukan investasi, tapi di sisi lain mereka tidak tahu investasi mana yang benar, investasi mana yang menguntungkan, investasi mana yang bisa membuat mereka sejahtera, sehingga banyak juga yang terjebak di wahana-wahana investasi bodong. Mungkin Bapak Ibu kemarin sempat ramai di berita, media sosial dan sebagainya, flexing yang dilakukan beberapa afiliator, dan mereka sudah masuk dalam penjara. Saat ini lagi berproses yang namanya binary option. Saya juga bingung, binary option dikaburkan hakikatnya dengan diberi embel-embel sebutan trading, padahal binary option itu sebenarnya, ya mohon maaf, saya bilang judi, karena menebak di antara dua pilihan. Binary option pilihan dua. Jadi ya mirip seperti judi sepak bola, mirip seperti judi tebak gambar dan sebagainya. Ada pilihan untuk menebak pergerakan saham, forex, komoditas untuk 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, bahkan mungkin beberapa jam ke depan. Dengan jangka waktu lainnya, pilihannya tebakannya hanya 2, naik atau turun. Dan makanya permainan judi ini disebut binary option, pilihan biner atau pilihan dua pilihan. Jika tebakan kita benar, maka kita biasanya mendapatkan sekitar 80-90% dari nilai taruhan yang kita berikan. Tapi jika tebakan kita kalah atau salah, maka duit kita amblas. Nah, yang diuntungkan siapa? Afiliator. Nah, afiliator ini yang sesaat ini sudah masuk di dalam penjara dan sekarang lagi berproses. Fenomenanya sangat luar biasa. Sebenarnya kami juga bingung juga kenapa masyarakat di Indonesia masih ada yang terdampak yang namanya korban investasi bodong ini. Mungkin satu, edukasinya kurang. Yang kedua, teredukasi memang, tapi karena ingin instan, nafsunya luar biasa tinggi. Ternyata kemarin kami bersama OJK, bersama teman-teman di Satgas Waspada Investasi, meneliti korban investasi bodong itu enggak semuanya tidak berpendidikan. Banyak sekali yang berpendidikan. Jadi mereka mungkin ya, kalau kita lihat flashback kasus binary option, mohon maaf saya sebut nama karena memang sudah menjadi kasus Doni Salmanan dan Indra Kents. Doni Salmanan itu lulusan SMP, mohon maaf, dan dengan lulusan SMP beliau ini bisa melakukan flexing yang luar biasa dengan hartanya dan yang didapat konon katanya dari binary option ini, sehingga masyarakat akhirnya teriming-iming, lulusan SMP aja bisa sebegitu kaya, kenapa saya lulusan S3 tidak bisa? Akhirnya mereka melakukan itu. Flexing adalah memamerkan kekayaan kepada orang lain. Flexing diartikan bagi mereka yang doyan pamer harta, tapi biasanya mereka bukan orang kaya beneran. Orang kaya yang beneran biasanya tidak suka pamer seperti itu. Dan mereka inilah afiliator-afiliator yang kemarin sempat marak. Kami di Satgas Waspada Investasi itu satu lembaga yang berisi 12 kementerian dan lembaga dipimpin oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan terdapat 45 tim kerja Satgas Waspada Investasi di daerah. Tugas kami memerangi ini. Jadi kalau di data kami sekitar 10 tahun terakhir angka investasi bodong di Indonesia itu sangat luar biasa kalau dirupiahkan, 117,5 triliun. Dan ini uang masyarakat, jerih payah masyarakat hilang menguap percuma, hilang menguap begitu saja di mesin investasi ini, wahana-wahana investasi ini. Dan ini sangat disayangkan. Dan sampai saat ini masih aja masyarakat Indonesia yang terjebak di investasi bodong. Satgas Waspada Investasi, Otoritas Jasa Keuangan
yang berisi dari 45 tim tersebut selalu mengedukasi kita dengan 2L, legal dan logis. Bapak Ibu, jika ditawari wahana investasi, selalu ingat 2L ini, legal dan logis. Legal, dari sisi legalitas, apakah wahana investasi yang ditawarkan ini legal atau tidak? Caranya, cari info sebanyak-banyaknya. Bisa melalui kami di Bursa Efek Indonesia, bisa melalui DM di Instagram kami @id_Yogyakarta. Nanti kita akan hubungkan ke OJK atau bisa ke OJK langsung. www.ojk.go.id bisa dilaporkan di situ, ada bagian Satgas Waspada Investasi. Yang kedua, L yang kedua adalah logis. Logis nggak sih? Keuntungan atau tawaran keuntungan yang diberikan. Kami di Bursa Efek Indonesia tidak pernah memberikan penawaran keuntungan yang fix, apalagi kita mengajak masyarakat berinvestasi di pasar modal Indonesia, dan kita harapannya nanti dengan berinvestasi di pasar modal Indonesia bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah, banyak sekali wahana investasi di Indonesia. Salah satunya adalah pasar modal Indonesia, dan nggak banyak masyarakat Indonesia yang tahu. Saya coba mohon izin untuk bercerita betapa dahsyatnya pasar modal Indonesia. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Atin, dari mulai benar pandemi COVID sebenarnya kalau berbicara pasar modal diuntungkan. Kami tidak bilang bahwa kami pro dengan pandemi COVID. Kami tidak bilang bahwa kami mendoakan pandemi COVID, tidak. Berbicara positif pandemi COVID, tidak. Tapi memang pandemi COVID ini membuat pasar modal diuntungkan. Karena apa? Dengan adanya ledakan investasi yang luar biasa, banyak orang melakukan WFH, kerja di rumah, kaum rebahan yang seperti teman-teman milenial bilang, sehingga banyak masyarakat akhirnya punya banyak waktu untuk cari tahu terkait wahana investasi, dan salah satunya adalah pasar modal. Itu satu. Yang kedua, pertumbuhan pasar modal juga sangat luar biasa. Saya boleh flashback Bapak Ibu, kita flashback sebelum COVID, kalau berbicara ekonomi Indonesia itu tahun 2019 range di angka 4-5%. Itu. Tahun 2019 akhir, tiba-tiba terjadi atau ditemukannya virus corona di Wuhan, China pada saat itu, dan China melakukan lockdown luar biasa. Mereka menutup bandaranya, melakukan revitalisasi di berbagai lini, dan mereka melakukan memvaksin masyarakatnya, sehingga China duluan pulih pada saat itu, dan Indonesia tidak merasa pada saat itu ya Bapak Ibu, karena Indonesia belum pernah melakukan lockdown bandara. Indonesia hanya melakukan pembatasan. Indonesia pada saat itu merasa mungkin ini COVID itu ibarat santet nyebrang lautan, tidak akan mampu. Akhirnya Indonesia sedikit terlena pada saat itu. Indonesia berharap bahwa COVID tidak masuk ke Indonesia, tapi secara ekonomi sebenarnya sudah kelihatan tahun 2020 awal kuartal 1, ekonomi Indonesia yang biasanya 4-5% hanya mampu di angka 2,97%, walaupun masih positif. Dan Indonesia masih tetap tidak masih jumawa pada saat itu. Wah, nggak kena nih, COVID nggak masuk ke Indonesia. Apa yang terjadi di tahun 2020, kuartal 2, kuartal berikutnya? Ekonomi Indonesia terdampak sangat dalam, lumayan cukup dalam. Ekonomi kita minus 5,32% pada saat itu. Dan Pak Jokowi sampai bilang bahwa Indonesia terdampak pandemi COVID, kita semua terdampak, kita ibarat komputer yang sedang terdifrak, ekonomi kita berhenti, ekonomi kita mati suri, tapi marilah kita bergandengan tangan, mari yuk kita maju bersama. Saya ibaratkan pada saat itu ekonomi kita ibarat anak panah yang ditarik dari busurnya. Kita mundur beberapa langkah ke belakang,
Tapi pada saat anak panah ini dilepaskan, anak panah ini nanti luar biasa akan melesat dengan cepat ke depan, ekonomi akan melesat ke depan, dan semua sektor di pasar modal akan melesat mengikuti pertumbuhan ekonomi itu. Dan pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah sampai mengeluarkan dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, sampai 3 kali dana itu dinaikkan dari mulai 336 triliun, naik ke 664 triliun, dan naik lagi ke 774 triliun yang terakhir. Dan sudah hampir terrealisasi semuanya. Dana ini mengucur kemana sih? Dana ini mengucur ke semua sektor dalam bentuk stimulus-stimulus untuk memajukan ekonomi dulu. Di satu sisi pemerintah juga mulai melakukan suntik vaksin, sehingga masyarakat diharapkan nanti sehat kembali, masyarakat sehat, beraktivitas kembali, dan ekonomi menggeliat. Dan itu terbukti. Tahun 2020, kuartal berikutnya, kuartal 3, dari minus 5,32% itu mulai naik, walaupun masih minus 3,49%. Kuartal berikutnya, kuartal 4, naik lagi menjadi minus 2,19%. Dan kuartal 1 tahun 2021, ekonomi kita minus 0,74%. Dan kuartal 2 tahun 2021 kemarin, ekonomi kita positif, 7,07%. Sudah di atas sebelum pandemi COVID, yang 4-5%. Fluktuasi sempat turun ke 3, positif 3%, dan naik lagi ke 5. Dan ekonomi kita sebenarnya sudah mulai berangsur-angsur membaik. Pelonggaran sudah mulai dikeluarkan, mulai dilonggarkan. Yang tadinya PPKM, mungkin Bapak Ibu sekarang barangkali sudah lupa apa itu PSBB, apa itu PPKM, karena sudah mulai beraktivitas kembali. Dan inilah Indonesia. Indonesia sudah mulai pulih. Pandemi COVID itu di satu sisi pada saat itu membuat masyarakat Indonesia itu kaget. Membuat masyarakat Indonesia itu shock. Ternyata selama ini tidak menyiapkan yang namanya dana darurat, apalagi investasi. Tapi di sisi lain, pandemi COVID ini membuat masyarakat Indonesia ini jadi belajar. Belajar arti pentingnya menyiapkan dana darurat dan arti pentingnya menyiapkan investasi. Selama ini ternyata dana masyarakat, selama ini ternyata pendapatan masyarakat habis untuk konsumsi. Kalau orang milenial bilang pemasukan ngepas, pengeluaran ngegas. Jadi selama ini habis untuk konsumsi, tidak pernah menyiapkan untuk dana darurat, tidak pernah menyiapkan apalagi untuk investasi. Tiba-tiba COVID, pendapatannya hilang, bisa dibilang seperti itu, dan masyarakat banyak yang kelimpungan, akhirnya mengandalkan dana-dana PEN yang masuk ke bantuan-bantuan pemerintah itu. Dan sekarang sudah mulai bergerak naik kembali, ekonomi sudah mulai bergerak naik. Salah satunya warna investasi di pasar modal Indonesia. Saya akan coba cerita, saya akan coba sharing terkait peluang investasi di pasar modal Indonesia. Apa sih yang namanya pasar modal Indonesia? Pasar modal Indonesia itu, Bapak Ibu, sama seperti pasar tradisional. Kalau pasar tradisional kita masuk ke pasar itu bertempat bertemunya penjual dan pembeli. Ada pertukaran barang di situ. Nah, pasar modal sama, tempat bertemunya modal. Orang yang mempunyai modal, Bapak Ibu semua, namanya investor, dengan perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, yang namanya emiten, bertemu di pasar modal Indonesia. Jadi pasar modal itu adalah di satu sisi adalah tempat mobilisasi dana jangka panjang, di sisi lain adalah sarana alternatif investasi bagi masyarakat. Saham, obligasi, reksadana adalah produk-produk kami yang sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Tadi Bu Atin sampaikan saham. Saham adalah bukti kepemilikan. Dengan membeli saham berarti kita membeli perusahaan tersebut, kita membeli bisnis perusahaan tersebut untung, kita mendapatkan keuntungannya karena kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Kita mendapatkan keuntungannya namanya dividen. Perusahaan tersebut rugi karena ini perusahaan kita juga
Karena kita masih pegang sahamnya, kita juga ikut menikmati kerugian perusahaan tersebut. Sisi syar'inya ada di situ. Untung sama dipikul, rugi juga sama dipikul. Kemudian obligasi. Obligasi adalah surat utang. Perusahaan ingin menumbuhkan usahanya, perusahaan ingin berkembang, perusahaan membutuhkan dana. Kemana dia lari? Dananya mereka bisa cari pinjaman di temannya atau cari pinjaman di bank. Nah, kalau sudah bosan dengan pinjaman di bank, perusahaan biasanya lari dengan mengeluarkan yang namanya surat utang obligasi. Surat utang tersebut dibeli oleh masyarakat, masyarakat nanti akan mendapatkan kompensasi dari surat utang tersebut, masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari surat utang tersebut dengan jangka waktu tertentu, termin, dan perusahaan bisa membangun usahanya dengan dana dari masyarakat. Kemudian reksadana, apa itu reksadana? Banyak banyak wahana investasi, banyak dari mulai cash, deposito, kemudian saham, kemudian obligasi di Indonesia ini, tapi nggak banyak orang tahu bagaimana cara meramunya, bagaimana cara memilihnya. Banyak orang yang nggak punya waktu untuk itu, banyak orang yang nggak punya ilmu untuk itu, sehingga dibuatlah oleh pemerintah satu wadah yang berisi dari ramuan itu, yang diramu oleh manajer investasi, dibelikan surat-surat berharga. Ramuan itulah yang namanya reksadana. Dan manajer investasi tugasnya adalah menawarkan ramuan jitu, unit-unit reksadana yang nantinya bisa dibeli oleh masyarakat untuk wahana investasinya. Baik, saya karena waktunya terbatas malam ini saya coba fokus di saham. Saham itu apa sih? Saham itu bukti kepemilikan Bapak Ibu. Dengan memiliki saham berarti kita memiliki perusahaan tersebut. Ada 785 perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia per hari ini. Mungkin dari perusahaan-perusahaan yang Bapak Ibu kenal, contohnya seperti Unilever, contohnya seperti Telkom, contohnya seperti Indosat, mungkin yang ahli hisap, Bapak-bapak tahu Gudang Garam, kemudian tahu HM Sampurna, itu adalah perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia yang sahamnya bisa kita beli, tapi nggak banyak masyarakat Indonesia yang tahu. Dengan membeli saham, fairness, yang fairnya adalah bahwa kita berbicara dua sisi. Satu adalah potensi keuntungan, Bapak Ibu. Yang kedua, tentunya adalah potensi resiko. Yang pertama adalah potensi keuntungan yang namanya capital gain. Contoh, hari ini jam 9 pagi, jam 9.30 pagi saya membeli saham A di harga Rp1.000. Tiba-tiba 1 jam kemudian harganya naik menjadi Rp1.200. Pada saat itu saya akan mendapatkan potensi keuntungan yang namanya capital gain sebesar 1.200 dikurangi Rp1.200. Nah, kemudian ada potensi keuntungan yang lain yang namanya sisa hasil keuntungan dari perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Sebaliknya, potensi resiko. Potensi resiko yang pertama adalah kebalikan dari capital gain, namanya capital loss. Contoh, saya hari ini, pagi ini jam 9.30 membeli saham A di harga Rp1.000. Tiba-tiba 1 jam kemudian harganya turun menjadi Rp800. Maka saya mendapatkan potensi capital loss, potensi kerugian. Hanya potensi ya Bu ya, sebesar 1.000 dikurangi 800, Rp200. Kalau saya jual saham tersebut, berarti saya menderita keuntungan sebesar Rp200. Kalau saya tidak jual, saya hanya berpotensi kerugian sebesar Rp200. Kemudian resiko yang paling ekstrim di pasar modal Indonesia, khususnya saham, adalah resiko likuidasi. Saham yang kita beli, saham yang kita punya, saham yang kita pegang, perusahaannya tiba-tiba rugi terus dan akhirnya bangkrut dan dilikuidasi. Ini adalah potensi terburuk karena kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Pada saat saham tersebut dilikuidasi, semua asetnya akan dijual
ke untuk yang pertama adalah bayar kewajiban. Kalau punya utang harus dibayar. Kalau ada sisa kemudian baru membayar mungkin tunjangan-tunjangan atau gaji karyawan. Dan kalau ada sisa terakhir baru dibagikan ke para pemegang saham, sehingga para pemegang saham menjadi posisi terakhir yang mendapatkan sisa dari aset tersebut. Nah, itu kerugian yang paling ekstrim. Dan kabar baiknya adalah sekarang dengan membeli saham, cukup dengan membuka rekening efek Rp100.000 sudah bisa membeli saham. Dan harga saham itu paling murah, satu lembarnya Rp50. Belinya harus satu lot itu 100 lembar. Jadi Rp50 kali 100, Rp5.000 saja sudah bisa membawa pulang perusahaan. Ini di pasar modal Indonesia. Dividen kalau boleh saya sharing, ada satu testimonial, ini kisah nyata. Tahun 2012 ada seorang ibu datang ke Bursa Efek Indonesia dan membawa satu lembar saham Unilever pada saat itu, dan beliau bertanya kepada kami di Bursa Efek Indonesia. Pertanyaannya sangat sederhana. Saham saya masih laku apa enggak? Kita semua kaget. Beliau cerita. Beliau tahun 2012 pada saat itu cerita bahwa beliau mendapatkan saham tahun 1993 suaminya memberikan saham hadiah ulang tahun perkawinan pada saat itu sebanyak 4 lot. Dulu satu lot itu 500 lembar. Sehingga beliau ini diberikan hadiah ulang tahun bukan dalam bentuk bunga, bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk lembaran-lembaran kertas surat berharga namanya saham. Beliau bingung, ngapain ulang tahun diberikan kertas sebanyak 4 rim, 4 lot. Dulu satu lot 500 lembar, berarti satu lot sama dengan 1 rim kertas. Nah, akhirnya beliau simpen lembaran-lembaran kertas ini di dalam lemarinya. Dan ketumpuk-tumpuk, hilang dalam tanda kutip selama bertahun-tahun. Tahun 93, tiba-tiba singkat cerita tahun 2012, 18 tahun kemudian, beliau waktu itu membutuhkan dana yang sangat luar biasa, dan beliau akhirnya menemukan kembali kertas berharga ini, surat berharga ini, saham Unilever, dan beliau bawa ke Bursa Efek Indonesia, tanya, saham saya masih laku apa enggak? Kita semua kaget, karena apa? Karena beliau pegang saham Unilever selama 18 tahun. Perusahaannya masih berdiri sampai saat ini. Produknya masih dibeli oleh masyarakat, sehingga keuntungannya sangat luar biasa. Unilever menurut saya pribadi adalah perusahaan yang sangat menguntungkan. Kenapa? Logikanya sangat sederhana. Krisis maupun tidak krisis, tentunya masyarakat Indonesia tetap mandi. Sehingga masyarakat Indonesia tetap membeli produk Unilever. Keuntungan Unilever akan semakin tinggi pada saat produknya dibeli. Perusahaan kalau produknya dibeli, pasti keuntungannya naik. Siapa yang menikmati keuntungannya? Para pemegang saham. Tahun 93 kami bisa berhasil mencatatkan perjalanan Unilever-nya beliau. Tahun 93, satu lot Unilever itu dibeli dengan harga per lembarnya 23.600, belinya satu lot 500 lembar, jadi harga perolehan satu lotnya 11.800.000 pada saat itu, tahun 93. Dan karena Unilever adalah perusahaan yang sangat menguntungkan, Unilever selalu rajin membagikan dividen. Dan apa yang terjadi di tahun 2012 pada saat beliau ingin menguangkan, ingin menjual saham Unilever-nya. Satu lot saham Unilever pada saat itu yang harga dibelinya waktu itu harga perolehannya 11.800.000 menjadi 1,5 miliar Bapak Ibu. Tahun 2012, 18 tahun kemudian. Ini yang membuat tadi Bu mengatakan bahwa ternyata harta karun tidak hanya ada di dasar lautan, harta karun itu juga ada di dasar lemarinya beliau ini, ibu ini, karena tanpa sadar beliau menyimpan Unilever selama 18 tahun. Kami sampai berandai-andai, akhirnya beliau jual tahun 2012. Andai beliau tidak jual tahun 2012, tetap disimpan, dijualnya tahun 2016, jadi berapa sih? Jadi 2,7 miliar. Tiba-tiba beliau menjadi miliuner yang luar biasa. Dan kami pun juga kaget tiba-tiba berhadapan dengan miliuner di pasar modal Indonesia, yaitu beliau ini.
Kenapa beliau bisa menjadi miliuner? Karena beliau mengalami atau mendapatkan yang namanya akumulasi capital gain dan akumulasi dividen. Kenapa dividen begitu penting? Karena dividen adalah sinyal kuat bagi perusahaan. Kita tinggal cari sinyal perusahaan yang paling kuat. Cari perusahaan yang konsisten setidaknya 10 tahun terakhir bagi dividen. Kita mau untung, kita cari perusahaan yang rajin membagikan dividen. Kemudian kenapa dividen itu penting? Dividen itu adalah cash flow, bukti nyata dalam bentuk cash. Kalau kita bisa langsung mendapatkan dividen kalau kita masih pegang saham tersebut otomatis. Dan yang ketiga, kenapa dividen itu penting? Nggak banyak masyarakat Indonesia yang tahu, nggak banyak orang tahu bahwa keajaiban dunia ke-8 ada di pasar modal Indonesia, namanya compounding interest. Keuntungan berlipat, bunga berlipat, macam dividen dipakai untuk beli investasi lagi, begitu seterusnya berulang-ulang. Saya punya 2 orang sahabat, sama-sama orang Surabaya, dan beliau berdua ini membuktikan adanya compounding interest dan benar. Masing-masing dengan modal 1 juta rupiah, 1 juta rupiah di tahun 2014 pada saat itu, mulai IPO pertama kali Bank Jatim pada saat itu. Beliau berdua ini membuktikan adanya compounding interest. Di hari yang sama, di jam yang sama, uang 1 juta rupiah tersebut dibelikan saham Bank Jatim bersama-sama di posisi sama-sama dapatnya lot yang sama pada saat itu. Dan mereka berdua berjanji tidak akan menambah uang lagi dari uang pertama 1 juta itu. Seiring berjalannya waktu, 2014 bulan Januari pada saat itu, akhir 2014 Bank Jatim membagikan dividen. Mereka berdua mendapatkan dividen yang sama, bedanya adalah investor A, uang dividennya diambil untuk konsumsi. Investor B, uang dividennya dibelikan lagi saham Bank Jatim. Begitu seterusnya. Kalau dapat dividen, yang satu diambil untuk konsumsi, yang satu dibelikan lagi saham Bank Jatim. Dan apa yang terjadi pada saat COVID, November 2020, mereka berdua sama-sama berhenti. Diambil uangnya dan mereka hitung nilai investasinya. Ternyata yang melakukan compounding interest ini, investor B, itu mendapatkan selisih lebih sekitar 3,8 juta. Dengan modal yang sama, tidak nambah lagi, tapi akan jadi berbeda karena mereka yang satu ini melakukan compounding interest, yang satunya lagi tidak. Nah, ini terjadi di pasar modal Indonesia dan nggak banyak masyarakat Indonesia yang tahu. Peluang berikutnya tentunya pasar modal syariah. Apa sih pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah pasar modal yang memenuhi prinsip syariah. Artinya setiap yang akan menjadi investor atau pelaku di pasar modal syariah harus tahu terlebih dahulu tentang pasar modal. Kalau ingin berinvestasi syariah berarti harus ada prinsip syariah yang dipenuhi. Semua bisa berinvestasi di pasar modal syariah, baik muslim maupun non-muslim. Dalam investasi sebenarnya tidak mengenal muslim atau non-muslim, karena semua yang dilarang oleh undang-undang itu sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Misal, investor tidak boleh menciptakan perdagangan semu sesuai, itu sudah sesuai dengan syariah. Ini yang nggak banyak masyarakat tahu sebenarnya, bahwa kalau kita di pasar modal Indonesia bisa memilih jika ingin berinvestasi secara syariah. Investasi syariah resikonya lebih terjaga daripada pasar modal konvensional. Di konvensional margin trading boleh, di syariah margin trading dilarang. Margin trading adalah membeli dengan margin, dengan berhutang. Bagaimana caranya perusahaan masuk kategori syariah? Yang membedakan pasar modal biasa konvensional dengan pasar modal syariah adalah kriteria perusahaannya. Jadi perusahaan-perusahaan masuk kategori syariah atau saham-sahamnya masuk kategori syariah itu ada 2 kategori. Yang pertama, perusahaan mendeklar bahwa perusahaan tersebut syariah, ada emiten, yaitu asuransi syariah dan bank syariah. Perusahaan tidak, yang kedua, perusahaan tidak mendeklar memiliki prinsip syariah, tapi diseleksi oleh OJK. Nah, proses seleksinya itu adalah ada 3 kriteria ini.
Yaitu yang pertama adalah jenis usahanya, yang kedua struktur pendanaan, yang ketiga adalah sumber pendapatan. Kalau proses yang ada di bawah ini, Bapak Ibu, kalau perusahaan itu tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah, dia masuk seleksi pertama. Kemudian ada rasio hutang berbasis bunga dibandingkan total aset maksimal 45%. Ini mereka masuk ke seleksi berikutnya, yang terakhir adalah rasio terhadap total pendapatan. Kalau sudah melewati 3 seleksi ini, lulus, perusahaan tersebut atau sahamnya masuk kategori syariah, masuk ke indeks Bursa Efek Indonesia, namanya Indeks Saham Syariah Indonesia. Kemudian 30 saham syariah Indonesia berkapitalisasi pasar besar masuk Jakarta Islamic Index. Ini tanpa sadar kita tahu logo-logonya, kita beli produknya, tapi kita belum kepikiran untuk membeli saham perusahaannya. Ini yang sangat disayangkan. Bursa Efek Indonesia, pasar modal Indonesia, di-launching kembali, diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto tahun 74. Tujuannya cuma satu, Bapak Ibu, pemerataan ekonomi. Tapi apakah ekonomi sudah merata saat ini? Belum. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia, kalau ditanya sudah menikmati keuntungan pasar modal, mereka hanya menikmati keuntungan pasar modal dari membeli produknya saja. Contoh, mereka mandi dengan produk Unilever. Mereka beli produk-produk perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever keuntungannya naik. Mereka lupa untuk membeli kembali saham Unilevernya. Hanya itu, dan ini yang terjadi di Indonesia yang sangat disayangkan. Banyak sekali. Sekarang kalau berbicara apakah peluangnya luar biasa, pandemi COVID, Bapak Ibu, di pasar modal Indonesia selalu ada peluang. Kenapa saya bilang begitu? Pandemi COVID banyak orang bilang bisnis itu mati suri, semuanya mati, ekonomi mati, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat beberapa bisnis, beberapa sektor bisnis, sektor-sektor di pasar modal mengalami keuntungan justru di tengah pandemi COVID. Yang pertama, pandemi COVID itu banyak, tadi sudah saya sampaikan, terjadinya WFH, work from home, kerja di rumah. Orang milenial bilang, kaum milenial bilang, banyak bermunculan kaum rebahan. Kaum rebahan itu temannya cuma 2. Yang pertama pulsa, kuota, dan yang kedua adalah camilan. Nah, kalau yang ahli hisab tentunya rokok. Artinya, walaupun pandemi COVID, sektor-sektor ini bertumbuh. Kemudian kita lihat sektor telekomunikasi, ya, karena banyak WFH, sama seperti sekarang ini, kita bisa tidak mengenal jarak dan waktu lagi karena ada provider, kita bisa tersambung. Sehingga keuntungan dari provider-provider yang kita beli produknya tinggi. Kemudian kemarin adanya pandemi, sektor kesehatan, dulu sebelum pandemi yang datang ke lab itu adalah orang-orang yang sakit. Sekarang orang yang sehat, orang yang sakit juga datang ke lab minimal untuk tes swab. Kemudian sektor farmasi, obat-obatan tentu sangat luar biasa kemarin Bapak Ibu. Obat-obatan sangat laku keras. Dan yang berikutnya contoh adalah sektor digital. Bank digital khususnya juga mengalami keuntungan yang luar biasa. Kenapa saya bilang sektor bank digital? Prospek ekonomi digital Indonesia sangat luar biasa. Bapak Ibu, kalau boleh saya sharing, Indonesia ini adalah negara dengan pengguna e-commerce tertinggi di dunia tahun 2021. Jadi, bisnis online itu marak di Indonesia. Indonesia sangat luar biasa. Ada 236 juta penduduk di Indonesia punya telepon genggam. Total 272 juta penduduk, 236 juta diantaranya punya telepon genggam. Tinggal balita dan manula yang nggak punya telepon genggam. Kita bisa bayangkan keuntungan dari bisnis-bisnis digital yang nanti ada di Indonesia. Dulu orang akan sulit berbelanja tanpa bertatap muka. Sekarang dengan klik di gadgetnya, barang datang.
ke rumah tanpa tahu siapa yang ngirim. Dan nggak perlu harus bertemu. Dan semakin ke sini, bisnis digital ini sangat luar biasa potensinya. Ini struktur pasar modal di Indonesia. Kami diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan tentunya. Kami tidak bisa main-main untuk menumbuh kembangkan pasar modal Indonesia. Kami 3 serangkai, Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Bersama teman-teman dari perusahaan sekuritas, Pak Purnomo dari Panin Sekuritas, itu kita menumbuh kembangkan pasar modal Indonesia. Ibarat mall, kami yang membuat mallnya. Bapak Ibu pengunjung mall kami, Bapak Ibu membeli saham dari tenan-tenan yang ada di mall kami, dan semua kegiatan di mall ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan kalau Bapak Ibu tahu LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan di Perbankan, kami juga punya lembaga semacam itu, namanya Indonesia Securities Investor Protection Fund. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat Indonesia, investor pasar modal Indonesia tenang, aman, dan nyaman berinvestasi di pasar modal Indonesia. Baik, Bapak Ibu, ini selamat datang di Pasar Modal Indonesia, selamat datang di Bursa Efek Indonesia, bursa teruntung di dunia selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Ya, banyak masyarakat Indonesia yang tahu potensinya, sangat luar biasa sekali. Kalau kita berbicara pasar modal, ya, pasar modal menjadi indikator atau tanda naik turunnya ekonomi suatu negara. Kalau dilihat dari return, kita teruntung di dunia selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Saat ini kita bicara 7,5 triliun, sekitar 7,5 triliun nilai transaksi per hari, dan 15 sampai 16 triliun obligasi per hari. Kalau kita lihat posisi uang di dunia nih, Bapak Ibu, market cap BEI itu 7.000 triliun, APBN Indonesia baru sekitar 2.000 triliun, cadangan devisa kita 1.700 triliun. Amerika, BlackRock, dana kelolaan investasinya kemarin itu 75.000 triliun. Market cap sebuah perusahaan yang namanya Google, kalau di Amerika, itu kurang lebih 750 miliar US dollar. Dan kalau kita total semua emiten di Indonesia, market cap-nya baru 500 miliar US dollar. Harus diakui secara market sebenarnya kita masih kecil, tapi secara potensi kita luar biasa. Kita merupakan teruntung di dunia selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Kita mempunyai 785 perusahaan tercatat dan bertambah saat ini. Sebentar lagi mau ada IPO dari Jogja. Tadi sore melakukan public expose, kodenya SWID, PT Sarasvanti Indoland Development. Nah, ini sangat luar biasa. Hampir sebagian besar saham selama kurun waktu 10 tahun terakhir untung. Apakah ada yang turun? Ada juga yang turun, tapi sebagian untung. Nah, siapakah yang menikmati pasar modal Indonesia? Kita berbicara investor. Investor pasar modal Indonesia baru di angka 8,6 juta investor. Itu data per April kemarin. 8,6 juta investor saja. Dan investor saham baru di angka 3,8 juta investor. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, kami baru 3,2%. Masih sangat kecil sekali yang menikmati keuntungan di pasar modal Indonesia. Dan tadi Bu Atin kenapa mengajak teman-teman, mengajak masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal, karena peluangnya sangat luar biasa dan nggak banyak masyarakat Indonesia yang menikmati ini, dan nggak banyak masyarakat Indonesia yang tahu. Masyarakat Indonesia hanya menikmati dari sisi membeli produknya saja. Udah selesai kalau berbicara pasar modal. Tapi mereka lupa untuk menikmati dari sisi dividennya. Mereka lupa untuk membeli saham perusahaannya, sehingga pemerataan ekonomi sampai saat ini belum terjadi di Indonesia. Nah, yang miris adalah dari angka itu komposisi asing sangat besar, masih 46,03% dikuasai asing.
Secara sederhana saya ilustrasikan, berbicara Unilever, yang capek-capek membeli produk Unilever untuk mandi itu kita. Tapi yang menikmati keuntungan dari mandi kita adalah asing. Karena apa? Asing mempunyai dana yang besar, dia tidak perlu beli sabunnya Unilever, dia tidak perlu seperti saya beli samponya Unilever, tapi dia langsung beli sahamnya Unilever. Sehingga keuntungannya langsung dia miliki, keuntungannya langsung dia terima, tanpa harus beli produknya. Sementara kita hanya beli produknya saja, lupa untuk membeli saham perusahaannya. Itu baru satu saham saja. Ini ada 785 saham di Bursa Efek Indonesia dengan berbagai macam produk. Sangat miris. Kalau berbicara penjajahan atau dijajah, kita masih dijajah oleh asing di sisi pasar modal Indonesia dengan komposisi seperti ini. Nah, saya sekilas pertumbuhannya sangat luar biasa. Memang tadi Bu Atin sempat sampaikan bahwa pasar modal ini juga diuntungkan dari sisi pandemi, betul. Kalau kita berbicara Jogja, sedikit agak flashback aja ke Jogja. Tahun 2019, sebelum tahun 2019, sebelum pandemi COVID, rata-rata pertumbuhan investor di Jogja itu per bulan hanya sekitar 500 investor. Tapi selama mulai pandemi COVID, tahun 2020 ke sini, rata-rata jumlah investor pasar modal Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta per bulan bertumbuh 3.000 investor. Angka 500 sampai ke 3.000 sangat luar biasa. Dan rata-rata transaksi rata-rata per bulan di Jogja itu selama tahun 2021 5,172 triliun. Ini angka yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi sebelum pandemi COVID. Kalau berbicara pandemi COVID, memang salah satu pasar modal Indonesia diuntungkan. Nah, kami melakukan penetrasi, kami melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, kami mempunyai kepanjangan tangan, kami tidak bisa sendiri. Bursa Efek Indonesia punya 30 kantor perwakilan dengan 629 galeri investasi. Mungkin kalau Bu Atin di Ponorogo ada kantor perwakilan kami di Surabaya. Kemudian kami punya beberapa link termasuk ADX Channel dan 402 komunitas investasi. Ini kita berharap bergandengan tangan dan itu bisa kita lakukan. Mudah-mudahan angka 3,2% dari total jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah nantinya. Tantangan ekonomi Indonesia tahun 2022, varian baru COVID-19, kemarin muncul Omikron, sekarang ada Omikron BA ya kalau nggak salah, yang terbaru ini, tapi konon katanya kekuatannya karena imun kita sudah kuat, kita sudah sampai booster, dan nanti sebentar lagi booster tahap kedua, kita menuju endemi. Jadi jangan khawatir, mudah-mudahan semua imun kita jadi naik saat ini, dan inflasi, Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, akan terus menjaga inflasi kita, tapering off dan gangguan ekspor, kita nggak perlu takutkan karena neraca perdagangan kita surplus. Indonesia sangat luar biasa, Purchasing Manager Index PMI kita di atas 50, 53,9, artinya manufaktur sudah mulai bergerak, menggeliat, ekonomi kita menggeliat, apalagi ada tujuan pemindahan ibu kota baru, bisa dibayangkan berapa sektor itu akan menggeliat naik semua karena dampak dari pembangunan itu. Doanya investor pasar modal Indonesia selalu baik karena pertumbuhan ekonomi baik, pertumbuhan satu negara baik, semua sektor pasar modal ikut naik. Doanya selalu baik. Dan terakhir sebagai penutup, marilah kita beli kembali Indonesia. Marilah kita beli kembali saham-saham di Bursa Efek Indonesia yang tanpa sadar produknya kita beli. Dengan membeli produknya, kita percaya perusahaannya tentunya. Kita bangun tidur dibangunkan oleh teriakan sirine sari roti, kita beli rotinya, kenapa enggak kita juga beli saham perusahaannya? Kita mandi dengan produk Unilever, kenapa enggak kita beli saham perusahaannya juga? Kita membeli Telkomsel, kenapa enggak kita beli perusahaannya juga? Seperti itu ilustrasinya, Bapak Ibu.
Dan harapannya dengan berinvestasi di pasar modal Indonesia, nantinya kita bisa semakin kuat dan berakhir sejahtera. Mungkin itu Bapak Ibu, Pak Pur, Bu Atin yang bisa kami sampaikan di sharing pertama kali ini. Monggo jika ada yang perlu ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kalau kita di ruangan saya minta tepuk tangan nih Pak Irfan. Cuman karena kita Pak Irfan tadi cerita ini Pak Irfan. Tadi cerita sebelum ini kita tanya jawab. Tadi Pak Irfan cerita bagaimana Ibu Mutia Hatta. Ya, Ibu itu Mutia Hatta itu. Tahun berapa tadi? 2092 ya? 2012, Pak. 2012, 10 tahun. Saya punya cerita yang luar biasa lagi nih Pak Irfan. Ini ceritanya orang Kalimantan, ya orang Kalimantan di salah satu ibu kota Kalimantan. Beliau nggak mau disebut soalnya. Jangan sebut kota saya Mas gitu kan. Saya sebut ya karena beliau masih dalam tanda kutip trauma dengan pajak gitu. Masih dalam tanda kutip. Beliau wanti-wanti jangan menyebut nama saya, menyebut kota saya. Itu orang tuanya itu adalah pemilik toko kelontong, Pak. Toko apa ya? Toko ya, bukan toko kelontong, toko grosir. Nah, maaf, toko grosir. Di kota di Kalimantan. Kemudian waktu Unilever IPO tahun 82, Pak. Tahun 82 itu semua distributor Unilever itu diwajibkan untuk ikut IPO, Pak. Dipaksa, harus syarat. Jadi kalau nggak mau beli sahamnya beli sahamnya Unilever, diputus kontraknya sebagai distributor. Nah, itu ceritanya dipaksa ini. Akhirnya beliau beli, Pak. Sebanyak 5 juta rupiah. Tahun 82 angka 5 juta itu sudah gede gitu kan, sudah gede banget. Kalau di-compare dengan haji tahun 82 itu 1.200.000 kalau nggak salah. Kemarin saya googling waktu itu. Jadi kurang lebih ya 4 kalinya dana haji lah. Gitu kan. Nah, beliau beli, Pak. Terus beliau tidak tahu, Pak, apa itu saham. Yang beliau tahu adalah setiap tahun beliau dapat transferan dari Unilever. Nah, dividen, Pak. Dividen. Kemudian beliau juga beberapa kali mendapat kiriman piagam. Piagam. Jadi kemarin saya ngobrol sama Pak Irfan, ternyata itu bentuknya saham bonus. Beliau nggak tahu, Pak. Pokoknya selama tahun 82 sampai 90-an awal itu beliau beberapa kali dapat kiriman dari pos berupa sertifikat, Pak. Fotonya ada, cuman beliau juga wanti-wanti jangan ditunjukkan fotonya. Oh iya, saya gitu kan. Fotonya ada, ya, gitu kan. Kemudian begitu terjadi, Pak. Sampai akhirnya kemarin, ya saya telepon Pak Irfan kapan hari itu ya mungkin bulan 3 minggu yang lalu ya Pak, ya, kurang lebih. Beliau itu cerita sama papanya. Kalau lagi bahas saham, loh, papa juga punya saham Unilever gitu kan. Mana, Pak? Ya nggak tahu, pokoknya papa itu setiap tahun dapat gitu kan. Setiap tahun dapat. Akhirnya dapat dividen maksudnya. Akhirnya dicari itu, Pak. Ketemu, Pak. Jadi ada satu lembar saham pertama ke tahun 82 itu, Pak. Keterangan berapa rupiah nilainya sama beberapa sertifikat saham bonus, Pak. Kemudian tanya sama saya, bisa diwakilkan nggak? Bisa gitu kan. Saya googling, kok nilainya cuma kecil ya. Akhirnya saya konsultasi dengan Pak Irfan kapan hari itu. Dan saya tanya, dividennya rutin kok gitu kan. Rutin Mas gitu kan. Terakhir nerima dividen itu Desember 2021. Berapa nilainya kok? 330-an juta. 330 juta. Dividen tok. Dan itu orang tuanya ya cuman taunya ini saham Unilever. Jadi beliau nggak tahu dividen. Ngertinya pokoknya saham Unilever memberi saya ini 330 juta. Dan itu tiap tahun rutin, Pak. Setahun 2 kali. Akhirnya kemarin saya telepon sama Pak Irfan, dan sekarang sudah ketemu, Pak. Nilainya sekarang saham itu yang tahun 825 juta rupiah, sekarang 21,7 miliar, Pak. Dan itu beliau bilang, untung saya nggak ngerti, katanya. Untung saya nggak ngerti. Kalau saya ngerti, saya jual dari dulu ini. Nggak jadi miliuner, Pak.
Dari miliar Pak, dari 21,7 miliar dalam waktu 40 tahun tapi Pak. Nah, itu jadi kenapa kalau tanya rahasianya sukses di saham adalah nggak ngerti saham itu. Oke, demikian cerita saya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan tentang saham kepada Pak Irfan langsung, ini monggo. Mau nanya apa-apa silakan kepada Pak Irfan. Oh ya, ini saya memulai karena belum ada yang nanya, saya mulai izin bertanya nih Pak Irfan. Baik Pak. Saya dapat kabar nih Pak Irfan, nggak tahu benar apa tidak, mas saya nanya sama Pak Irfan. Kan sekarang itu mau udah ditutup untuk kode broker Pak Irfan. Ya. Terus katanya mau kode asing juga mau ditutup katanya. Terus nanti ke depannya semua yang berhubungan dengan volume itu semua ditutup. Jadi orang benar-benar hanya untuk investasi kalau beli saham. Apa betul itu Pak Irfan? Secara bertahap sebenarnya kode broker itu ditutup karena permintaan asing ya, bursa asing. Kami ikut asosiasi bursa asing Pak, WFE. Kalau di logonya ID itu ada WFE, itu sebenarnya asosiasi bursa-bursa dunia. Itu terakhir kemarin hanya tinggal Indonesia yang masih menampilkan kode broker. Jadi untuk fairness sebenarnya, supaya fair, dunia itu meniadakan kode broker itu, dan kami ditanya terus, akhirnya kita sama nih menutup kode broker itu. Cuman sebenarnya kan masih bisa dihitung kalau di akhir perdagangan itu masih muncul kalau mau melihat itu. Nah, itu nanti bertahap sebenarnya. Dan namanya pasar sebenarnya tetap bisa dilakukan trading, tetap bisa dilakukan investor, itu bebas-bebas saja Pak Purnomo. Jadi nanti sambil kita lihat nih perkembangannya. Kalau kode broker memang iya, itu arahan dari Asosiasi Bursa Dunia bahwa kita memang untuk fair, kita nggak ada lagi menyajikan yang namanya kode broker. Jadi kan kalau ada kode broker terus memicu orang untuk ya transaksi, ya trading kan gitu. Karena bisa kelihatan nih broker mana yang melakukan transaksi. Tapi dengan tidak adanya kode itu, nggak banyak masyarakat atau nggak banyak investor yang nantinya mempunyai bisa untuk melihat itu. Dan kalau saya rasa itu lebih fair ya Pak ya, dengan tanpa adanya kode broker itu. Dan bursa dunia pun juga sudah nggak ada yang pakai atau menyajikan kode broker itu Pak Purnomo. Ya, terima kasih Pak Irfan. Teman-teman ada pertanyaan? Ayo, mumpung ketemu Pak Irfan ini. Mbak Atin, ada yang bertanyakan kepada Pak Irfan? Saya mau bertanya, dengan penambahan kuantiti pelaku pasar modal kita, itu bisa menambah quality pasar modal kita atau tidak, Pak? Karena begini, ada seorang teman saya yang mengatakan pasar modal itu udah nggak kayak sebelum corona gitu. Ketika ada penambahan yang signifikan dari para pelaku pasar modal, teman saya menganggap sekarang pasar modal itu udah kayak nggak relevan lagi buat sarana investasi gitu, karena udah nggak ada investor lagi, semua isinya spekulan. Kata teman saya seperti itu. Akhirnya teman saya itu beralih pindah ke reksadana pasar uang. Dia memilih reksadana pasar uang ketimbang di saham yang katanya menurut dia isinya itu sudah spekulan semua, nggak ada investor, adanya cuma investor kelas kakap saja gitu. Kalau menurut depannya itu bagaimana Pak? Baik Bu Atin, sebenarnya ini kan sama seperti pasar ya, semakin banyak pengunjungnya, semakin banyak barang dagangannya nanti. Jadi saham mungkin beberapa tahun yang lalu baru di angka 500-an, sekarang udah 785. Kemudian target kami mudah-mudahan angka 1000 saham itu bisa terlampaui 1-2 tahun ke depan, dan ini akan semakin mewarnai pasar ini kan gitu. Akan semakin selama produknya banyak, etalasenya penuh, pengunjungnya akan ramai, pasar itu akan bertumbuh. Itu aja sebenarnya logika sederhana, dan kami tetap optimis nantinya karena kami akan. Jadi ada beberapa yang sedang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dengan kepanjangan tangannya, Bu, melakukan sosialisasi dan edukasi. Harapannya adalah 1, investornya bertambah, 2, emitennya bertumbuh, kemudian market cap itu
jadi semakin besar dan pasar ini jadi semakin menarik. Tidak hanya investor-investor kakap aja, tapi semua investor di pasar modal Indonesia, baik retail maupun yang besar, itu akan bisa menikmati pasar modal Indonesia dengan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan. Itu sih Bu. Dan kalau berbicara peluang, berbicara potensi, kita sangat luar biasa sebenarnya Bu. Jadi kalau kita masih di angka 3,2%, 10% aja belum masuk untuk dari sisi investor gitu kan. Kalau dari sisi emiten, ya perusahaan di Indonesia sangat banyak sekali dan baru 785 perusahaan yang TBK yang go public di pasar modal Indonesia. Peluangnya juga sangat besar sekali. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ekonomi kita menggeliat sangat luar biasa. Tadi yang saya ilustrasikan anak panah itu memang benar terjadi. Dengan adanya pelonggaran-pelonggaran ini sudah mulai nih kelihatan. Kalau bicara Jogja, Jogja itu, mohon maaf saya sebut ekonomi kerumunan ya Bu ya. Pada saat pandemi COVID, ada PSBB, ada PPKM, ekonomi Jogja itu mati. Bisnis mati suri lah bisa dibilang begitu. Tapi mulai kemarin pemerintah membolehkan masyarakat Indonesia mudik. Coba asuransi perjalanan sudah mulai menarik, kemudian hotel-hotel sudah mulai penuh, kemudian biru-biru perjalanan travel agent mulai ini dan mulai menggeliat nih dan sangat luar biasa. Kembali berbicara potensinya sangat luar biasa sekali Bu. Dan bagaimana kita memanfaatkan itu, marilah kita menjadi smart investor, marilah kita menjadi investor yang relatif pandai untuk memilih celah itu, karena yang namanya investasi memang bagaimana cara kita memanage risiko supaya hasilnya jadi maksimal. Makanya event-event kali ini kalau memang diperkenankan, nanti ada kelas berikutnya, kelas lanjutan di mana kita saling sharing bagaimana cara berinvestasi yang baik dan benar sehingga bisa memaksimalkan keuntungan. Seperti itu Bu Ati. Ini tawaran menarik, ini langsung kesamber nih Mbak Atin. Nanti berarti mungkin bulan depan kita ada SPM lagi gitu Pak Irfan ya. Pak Irfan nanti temanya apa nanti Pak itu Pak? Kalau Pak Irfan membicaranya nih Pak. Mungkin analisa dasar Pak. Karena kalau analisa lanjutan nanti dengan sekuritasnya ya. Untuk bagaimana cara untuk memilih perusahaan yang dasar-dasar dari mulai fundamental, kemudian analisa teknikal yang dasar kami masih bisa sampaikan nanti. Dan bulan depan ya Pak. Boleh Pak, monggo Pak. Mbak Atin, nanti teman-teman di PNS diinikan lagi, nanti kita bukan cuma kenalan dengan saham, tapi nanti langsung ke teori-teori atau praktik-praktik untuk menilai suatu perusahaan itu sehat apa tidak, teknikal dan seterusnya. Betul ya Pak, nanti bulan depan ya Pak? Nanti kita bikin acara membeli saham bersama aja atau gimana nanti. Karena sekarang bisa macam-macam tuh. Dan kami lagi bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk Bank Panin. Kita lagi buat wakaf saham, sedekah infak, zakat infak dan sedekah saham dengan lazismu DIY. Monggo Pak. Ya bulan depan ya Pak, nanti kita agendakan supaya teman-teman yang masih baru, khususnya dari teman-teman PNS, itu bisa tahu cara menilai saham seperti apa. Nanti kita jabri-jabri ya Pak, saya izin jabri-jabri. Monggo Oh ya, tadi kalau Pak Irfan kan ada nomornya ditampilkan di slide. Apakah teman-teman boleh menyimpan gitu Pak? Boleh Pak, monggo Pak. Itu nomor saya. Sebentar saya mungkin saya ini teman-teman lagi. Atau saya lagi nih nomornya beliau. Saya chat ya Pak, nomor saya. Sebentar. Oh enggak, di chat teman-teman. Itu di chat akan ditampilkan nomornya Pak Irfan. Ini juga ada yang bertanya nih Pak Irfan dari Bu Jovan. Teman-teman, ini nomornya Pak Irfan di chat sudah ada ya. Boleh disimpan.
Pak Irfan, Direktur BEI Kantor Perwakilan Jogja. Pak Irfan, ini ada pertanyaan dari Bu atau Pak Jovan. Oh, ini Bu Jovan kalau nggak salah ini. Pak, apakah ARB simestrik diberlakukan? Ini pasti baca berita ini. Ini baru wacana, tapi nanti apa namanya auto reject bawah ya, ARB. Harapannya sih semua kebijakan itu, Bu Jovan, tujuannya adalah untuk melindungi investor. Kalau ada ada ARA, ada ARB, ARA itu atas, ARB bawah. Itu harapannya nanti kan gini, banyak juga karena ini namanya pasar, mungkin banyak spekulan seperti yang tadi Bu Atin bilang, kemudian banyak dalam tanda kutip oknum-oknum yang bermain di situ, sehingga salah satu cara kami regulator untuk melindungi investor-investor khususnya yang retail itu adalah dengan memperlakukan ARB tersebut. ARB auto reject baik atas maupun bawah. Nah, wacana itu sedang kami godok bersama OJK, jadi manajemen kami godok bersama OJK. Tentunya nanti keputusan akhirnya mudah-mudahan bisa diberlakukan, dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama karena melindungi investor-investor khususnya investor retail tersebut. Ini bukan Bu Jovan ini. Pak ya, Pak Jovan ya. Ini ya Pak Jovan. Oh, Nah, jenenge Jovan. Saya punya teman Jovan perempuan nih. Maaf. Ya, mohon maaf Pak Jovan. Bisa aja Pak, jadi biar unisex. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Jadi ternyata ini Pak Irfan menawarkan, BEI Jogja menawarkan bahwa kita nanti bisa mendapat edukasi tentang fundamental, teknikal dasar dari BEI. Nanti ini kita tindak lanjuti Mbak Atin ya. Nanti kita bikin kita tagih nanti Pak Irfan, nanti saya ajabri sama beliau. Bulan depan lah kita agendakan Pak. Iya Pak Purnomo. Demikian Pak Irfan. Teman-teman ada pertanyaan lagi sebelum Pak Irfan undur diri? Ini bukan ngusir Pak Irfan, karena kami tahu diri Pak. Pak Irfan itu harusnya kerja dari pagi sampai sore, masih malam, masih dirusui sama kami. Karena ya mohon maaf lah, kami bisanya, kalau saya pribadi bisanya malam Pak. Kalau siang itu waduh, jadi perawat yang baik dan benar. Nanti kalau sampai saya nggak jadi perawat yang baik dan benar, nanti saya di demo sama pembayar pajak ini. Nggak apa-apa Pak. Senang sekali saya Pak Pur, Bu Atin, kalau bisa ketemu walaupun malam gitu, pas waktu senggang barangkali nggak masalah, saya senang sekali Pak. Oke. Oke, ada tanya lagi teman-teman? Kalau nggak ada kita tutup acaranya. Oke, berhubung tidak ada pertanyaan lagi, acara ini kita tutup. Seperti disampaikan oleh Pak Irfan, bulan depan kita akan mengadakan SPM lagi, tapi lebih spesifik. Artinya materinya tidak cuma membahas apa itu saham atau pasar modal, tapi sudah membahas tentang saham-saham yang layak untuk dikatakan sehat, atau saham-saham yang layak untuk dijadikan sarana investasi, supaya stigma bahwa pasar modal sekarang itu hanya tempatnya spekulan nanti bisa ditepis, gitu kan. Karena nanti jadi spekulan, orang udah takut duluan katanya investasi ke spekulan gitu kan. Oke, demikian dari saya, terima kasih. Kalau setelah ini saya nggak akan undur diri dulu, nanti karena teman-teman mungkin ada yang pengen ngobrol, kami persilakan, tetapi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irfan telah berkenan memberikan materinya. Terima kasih sekali. Kami belum bisa ngasih apa-apa, hanya terima kasih tok gitu kan. Nanti demikian saya tutup SPM ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irfan. Boleh monggo kalau undur diri. Terima kasih Pak Purnomo, terima kasih Bu Atin, terima kasih Bapak Ibu. Monggo nanti kalau ada pertanyaan, nomor saya sudah di chat ya. Terima kasih. Siap. Makasih banget. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke, teman-teman, terima kasih demikian dari Pak Irfan. Kalau ada yang mau tanya apapun, mungkin sama Pak Irfan Riku. Kalau sama saya nggak Riku, silakan mau nanya apa saja, silakan. Monggo. Kalau kalau sampai nggak ada yang tanya, ya kita sudahi aja. Yang mau bertanya boleh open mic, silahkan monggo. Kalau mau nyalain rokok juga boleh, monggo. Mau diskusi apa ini, Mbak Feni, Gus Roni, Mas Buston, Mas Reva Risnadi, silakan. Kalau mau ini udah ditutup ya, jadi ini hanya ngobrol-ngobrol kosong aja, bukan ngobrol kosong ya. Ya, Ngobrol-ngobrol diskusi. Mas Reva ini foundernya Desa Nabung Saham, Pak. Sinten, mana? Yang live barusan. Oh, belum live. Mas Reva Risnadi. Mas Reva, salam kenal Mas Reva. Mana Mas Reva? Udah live, Mbak. Beliau pendirinya Desa Nabung Saham. Yang di Lampung? Ya, yang di Lampung. Jadi Ponorogo Nabung Saham dulu juga terinspirasi dari adanya Desa Nabung Saham di Lampung gitu. Saya berpikir di Lampung aja bisa, kenapa di Jawa nggak bisa gitu. Akhirnya saya terinspirasi di bukunya Pak Niki kan ada dicatat di Desa Nabung Saham itu. Akhirnya saya terinspirasi dari itu, dari DNS itu. Terus berdirilah PNS. Oke. Terima kasih. Mbak Intan, kapan mau bikin Cilacap Nabung Saham? Ini Mbak Intan ini orang Cilacap asli. Orang Cilacap. Salam kenal Mbak Intan. Salam kenal Mbak Atin. Nah, nanti Mbak Atin kalau ngobrol RDN segala macam sama Mbak Intan ya Mbak Atin. Oke, siap. Oke. Siap. Cantik tuh Mbak Atin. Makanya saya kerasan ngantor sekarang. Bisa disemprit. Gus Roni itu sekarang seneng banget kalau ngechat sama orang Cilacap Mbak Atin. Gus Roni itu. Soalnya yang di chat orangnya cantik. Saya tahu itu Gus Roni itu. Pak Buston. Gus Roni ketawa. Oke teman-teman, terima kasih. Nggak ada tanya? Ya wis yo. Tutup ya. Sudah. Terima kasih. Demikian sampai ketemu bulan depan kita ngadain kelas fundamental teknikal dasar dari Bursa Efek. Bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.